Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudhu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik la nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, Bapak dan Ibu sekalian, para asatiz, para tokoh, para alim, a'zanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan, khususnya pada malam hari ini di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam. Diberikan kita kesempatan untuk sama-sama menuntut ilmu, memperbaiki wawasan kita tentang Islam. Maka kita punya harapan besar. Semoga usaha kita dalam menuntut ilmu ini mudah-mudahan menjadi salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Maka atas semua nikmat-nikmat tersebut perbanyaklah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat serta salam tersebut, kebaikannya, syafaatnya, rahmatnya itu sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan usaha yang kita jalankan dalam rangka untuk tiba kepada beliau, mengikuti apa-apa yang beliau ajarkan kepada kita, itu bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk minum dari telaganya beliau. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Lalu mudah-mudahan dengan sebab itu semua Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya insyaallah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, para asatiz, para tokoh, para alim, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sebetulnya saya agak kurang berkenan kalau misalnya dikenalkan itu dengan titel ustadz ya. Karena pada dasarnya saya bukan ustadz, saya bangsawan, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi jangan khawatir, bangsawan maksudnya bukan darah biru, tapi bangsawan itu singkatan dari bangsa karyawan sebetulnya. Jadi saya hanya karyawan swasta saja sebetulnya, cuman hari-hari berkelut dengan aktivitas bisnis, di mana aktivitas bisnis ini harus mendapatkan verifikasi dari sisi syariahnya. Jadi basicnya saya ini ya bangsawan ya, karyawan saja Pak gitu ya, karyawan saja kerja dari jam 8 sampai jam 5 pulang ke rumah gitu ya. Adapun aktivitas dakwah yang selama ini saya jalankan ini hanya tuntutan dari guru-guru saya, hafizakumullah, yang menyatakan bahwasannya berkaitan dengan ilmu yang sudah pernah saya pelajari amat sangat disayangkan kalau tidak dibagikan kepada kaum muslimin. Jadi ini merupakan salah satu amalan fardu kifayah sesuai dengan kaidah ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian, ya sekadarnya lah yang bisa saya bagi gitu ya. Jadi ala kulli hal, jadi yang ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian lagi-lagi hanya karyawan biasa saja ya. Tapi mudah-mudahan sedikit dari apa yang saya bagikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Ya, sebagaimana yang diumumkan tadi oleh Al-Fadil Al-Ustadz Dedi Hafizahullah berkaitan dengan tema yang akan kita bahas, kita akan belajar bagaimana generasi terbaik dalam membangun usaha dan karir mereka. Kenapa tema ini diangkat terlebih dahulu sebelum kita mengkaji fikih muamalah lebih dalam nantinya insyaallah. Karena Bapak dan Ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, fikih muamalah itu termasuk di antara fikih yang cukup rumit dalam pembelajarannya, khususnya pada hari-hari ini. Banyak istilah-istilah yang ada di dalam buku-buku fikih klasik
itu cukup rumit dan sulit bila ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga seringkali tidak ditemukan padanan kata yang tepat dalam menerjemahkannya. Maka dari itu pembelajaran tentang fikih sebaiknya dimulai dengan pelajaran-pelajaran yang paling mendasar untuk memahami ranah dan tujuan dari pembelajaran fikih muamalah itu sendiri seperti apa. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, berbagai macam atau berbagai sosok yang mengelilingi Rasulullah SAW, dan mereka itu termasuk di antara sponsor besar lah perjalanan dakwah Rasulullah SAW, maka kita akan dapati bahwasannya sokongan terhadap ekonomi, terhadap uang, dana, itu menjadi salah satu faktor penting untuk menjadi penunjang majunya sebuah dakwah. Dan itu pun tidak bisa kita pungkiri pada kondisi-kondisi hari ini. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang, khususnya seorang mukmin, seorang muslim yang berusaha mengumpulkan pundi-pundi harta ketika di dunia, maka pada asalnya hukumnya adalah mubah, dia tidak terlarang. Tapi yang paling mendasar, yang paling fundamental adalah ketika seorang mukmin membangun kekayaannya, maka ingatlah hadis Nabi SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Gak ada masalah kalian mengincar kekayaan, menjadi agnia, menjadi orang kaya, itu gak ada masalah. Liman ittaqa, tapi yang lebih utama adalah bertakwa. Maka konsep takwa akan selalu menjadi pondasi dalam setiap langkah kehidupan seorang muslim, seorang mukmin, dalam membangun karir, dalam membangun usaha yang dia jalankan. Islam itu sangat-sangat ihtimam, memperhatikan sekali bagaimana seorang muslim itu menjalankan roda kehidupannya. Makanya kan disebutkan di dalam sebuah hadis yang cukup panjang berkaitan dengan para sahabat yang sedikit melihatnya agak aneh gitu. Seorang pemuda yang kuat, yang tangguh, lalu dia menghabiskan waktunya untuk bekerja mencari nafkah gitu ya. Lalu para sahabat berkomentar, seandainya pemuda ini kalau dia menghabiskan seluruh tenaga yang Allah berikan kepadanya, effort yang dia lakukan, usaha yang dia lakukan, ini digunakan untuk jihad, ya, untuk berjihad di jalan Allah, maka pasti ini lebih baik. Lalu komentar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika itu dibenarkan, maksudnya dalam artian diluruskan oleh Nabi SAW. Seandainya kalau pemuda tadi dia bekerja dalam rangka untuk menafkahi dirinya agar dia nggak minta-minta, maka fisabilillah, maka itu di jalan Allah. Andaikan dia bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya atau orang tuanya yang sudah mulai renta, maka itu pun fisabilillah. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka riya, memamerkan hasil karyanya, hasil pekerjaannya, kalau zaman sekarang itu anak-anak milenial itu flexing, Ustaz, betul, flexing ya. Udah gitu kadang-kadang flexingnya itu bukan yang dia punya lagi, ya kan, hasil sewa, subhanallah, bukan dia yang punya gitu ya, terus pamer lagi. Saya nggak tahu lah apapun motivasi di belakangnya. Tapi pada dasarnya ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menafkahi anggota keluarganya, menghindarkan dirinya dari terhina, dari meminta-minta, maka ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan juga, Pak, bahwasannya surganya Allah Subhanahu wa taala tidak dikotomi atau dipetak-petakan gitu ya oleh hanya para ahli ilmu saja. Maka mereka yang bekerja ikhlas lillah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, maka itu pun fisabilillah. Maka dari sisi ini setiap orang diberikan keunggulan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ya, dalam rangka untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Saking Islam sangat memperhatikan bagaimana seorang muslim mencari harta yang halal, maka dibikinlah aturan, Pak. Agar apa? Agar seseorang itu tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram.
Makanya Pak, kalau kita baca fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kiai-kiai kita yang ada di DSN MUI, DSN MUI itu singkatan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Di situ terletak sebuah kaidah, yaitu kaidahnya al-aslu fil muamalati al-ibaha illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal muamalah, bisnis, investasi, dagang, kerja itu mubah, halal. Illa yadulla dalilun ala tahrimiha, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hukum asalnya adalah boleh. Bapak, ibu mau jualan jus. Jusnya out of the box idenya. Belum pernah ada sebelumnya di kota Cimahi ini berkaitan dengan atau di Ngamprah gitu ya, di Kabupaten Bandung Barat, jus model yang ibu bapak bikin. Apa itu? Duren campur mangga misalnya. Bapak dan ibu sekalian gak perlu repot-repot nyari di apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, buka dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ada gak nih? Ya, dalil yang menghalalkan duren dicampur mangga, insya Allah nggak ketemu. Karena hukum asalnya adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya, dan kita bisa pastikan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka ibu mau bikin jus, misalnya nama jusnya jus campur aduk misalnya, ya terserahlah dicampur apa sama apa gitu ya. Maka hukum asalnya selama tidak ada bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat, maka kembali kepada hukum asal mubah. Ya. Sama seperti dengan kondisi kita pada hari ini yang banyak para ahli bisnis bilang sekarang kita tuh masuk di industri 4.0, menjelang masuk industri 5.0 ya, 5.0 itu. Di mana market atau pasar yang tadinya kita harus datang langsung ke pasar gitu ya, lalu berubah jadi pasar online. Yang biasanya bagi sebagian bapak-bapak ya, ini cukup menjengkelkan. Setiap 15 menit ada paket gitu kan ya, apalagi kalau habis gajian ya Pak. Kalau udah transfer ke istri di rumah gitu ya, dikit-dikit paket gitu kan ya. Yang paling gak ngenakin itu istri misalnya lagi keluar, kita yang ada di rumah ternyata paketnya COD, ya kan? Yang bayar siapa Pak? Ya, atau nunggu ibunya pulang dulu ya? Atau bapak yang bayar? Ya? Ini kalau yang ketawa berarti korban ya. Kirain saya doang ya, ternyata rame ya, Insya Allah ya. Paket gitu kan ya, terus tiba-tiba, oh main ambil, oh mohon maaf Pak, ini COD gitu kan ya. Istri gak nitip uang lagi kan ya, subhanallah. Ya ini salah satu apa ya perkembangan lah. Transaksi pada hari ini, sesuatu yang sebelumnya kita nggak pernah bayangkan sebelumnya, di mana online, internet menjadi salah satu fasilitas yang memudahkan kita untuk bertransaksi. Kembali kepada pertanyaan asal, terus gimana berkaitan dengan pasar yang berubah dari online, dari offline jadi online? Maka hukum asalnya adalah mubah, selama di dalamnya tidak mengandung perkara-perkara yang haram. Nah, perkara-perkara ini Islam itu ihtimam, memperhatikan sekali. Ya, larangan nanti kita akan belajar lah insya Allah, larangan terhadap riba, larangan terhadap gharar, tidak bolehnya mengandung kesepakatan-kesepakatan yang mengandung kezaliman di dalamnya, itu terlarang. Nanti insya Allah detailnya pembahasan insya Allah akan kita bahas sedikit demi sedikit. Kembali kepada tema yang sedang kita bahas, lalu bagaimana sih generasi terbaik itu menjalankan usaha, mengembangkan karirnya, sehingga banyak di antara mereka menjadi pengusaha-pengusaha sukses, yang bukan hanya sukses di dunia, bahkan juga di akhirat. Bahkan sebagian di antara mereka, Rasulullah SAW menyebutkan mereka-mereka ini adalah termasuk yang dijamin masuk surga. Setidaknya ada 4 hal yang bapak dan ibu harus pegang bila ingin mengembangkan usaha dan karir. Dan ini adalah pondasinya. Ya, dan ini adalah pondasinya, khususnya apalagi 2 hal yang pertama ini. Apa saja 4 hal ini? Yang pertama, bahwasannya ketika kita ingin membangun karir, ketika kita ingin berbisnis, yang pertama al-iman, dibangun di atas keimanan.
Coba kita lihat sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Saya pengen tanya Pak, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu hijrah berapa kali? Hijrah berapa kali Pak? 10? 11? Berapa kali Pak? Ibu-ibu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu hijrah itu berapa kali? Berapa? Sekali? Yakin? Masya Allah. Ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu hijrah ke Habasyah sebelum ke Madinah. Berapa kali? 2 kali. Setelah ke Habasyah tidak kunjung kondusif, baru terakhir kemana? Ke Madinah. Berarti berapa kali? 3 kali. 2 kali ke Habasyah, 1 kali ke Madinah. Dan itu adalah finalnya dari hijrah tersebut. Pertanyaan berikutnya, berapa uang, kekayaan, dinar, dirham yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika hijrah? Duh, saya nggak bawa hadiah lagi ya. Ada permen ya, ada permen. Ada permen ya. Pertanyaannya adalah, berapa kekayaan yang beliau bawa? Hah? Nggak ada Pak, belum ada manis-manisan zaman itu. Jika manis-manisannya ini kurma zaman itu. Berapa harta yang beliau bawa berapa? Atau lebih tepatnya apa yang beliau bawa selama hijrah itu proses hijrah itu berjalan? Oh Pak, yang paling tepat jawabannya ya dapat permen ya. Oh Pak, berapa unta yang beliau bawa? Dinar yang beliau bawa berapa? Dirham yang beliau bawa berapa? Jawaban yang paling tepat, beliau tidak membawa dinar dan dirham. Tapi modal yang beliau bawa hanyalah pakaian yang melekat di badan. Dan itu pun gak mungkin beliau jual. Maka dari sisi ini Pak, kalau kita lihat sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika beliau hijrah, modal beliau adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Gak lebih dan gak kurang. Hari ini kita kalau diminta buat hijrah, buka usaha, terus pertanyaan yang paling mendasar yang biasa ditanyain apa? Masya Allah. Modalnya mana? Gak bisa buka usaha tanpa modal hari ini. Gitu. Dan kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu hijrah ya, 3 kali dan tidak membawa dinar dan dirham, hanya pakaian yang melekat di badan. Berarti dari sisi ini tidak mungkin seseorang, khususnya dalam hal ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mau berkorban sedemikian besar kalau itu tidak dibangun di atas iman. Jadi dalam hal ini prinsip-prinsip berupa akidah, tauhid, keyakinan dalam perkara-perkara berkaitan dengan rizki, iman kepada takdir Allah baik yang bagi kita itu baik ataupun buruk, maka itu semua dibangun di atas keimanan. Ini yang menjadi perkara yang paling fundamental Pak. Seseorang ketika dia masuk ke tempat kerjanya, berusaha memegang teguh terhadap prinsip dan idealisme yang dia pegang sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Dan ini semua modal utamanya iman Pak. Maka kalau Bapak mau mengembangkan karir, usaha, 4 hal dari yang akan nanti saya sampaikan, yang paling pertama, yang paling fundamental adalah iman. Ya, yang pertama iman. Yang kedua, thariqul haq. Metodenya, caranya harus benar. Berkaitan dengan metode ataupun cara, ini bukan hanya dari sisi aspek syariat, tapi juga dari sisi aspek teknis. Sebab-sebab kausalitasnya harus ditempuh. Tidak mungkin seseorang yang bermimpi memiliki harta, tapi dari 24 jam per hari yang Allah berikan kepada seorang hamba, hanya 1 atau 2 jam dia bekerja. Lalu berharap menjadi orang kaya. Atau disandarkan kepada wangsit mimpi-mimpinya lah. Wangsit saya dapat ini, kayaknya kalau istri saya tidurnya sebelah kanan nih gitu.
Saya kayaknya harusnya ke daerah barat nih nyari rizkinya. Subhanallah. Nggak ada kaitannya. Konsep rizki itu selalu kembali kepada surat At-Tolak ayat kedua dengan ayat ketiga. Apa bunyi ayatnya Pak? Ini biasanya kalau yang banyak utang selalu ingat nih ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka Allah akan berikan jalan keluar. Di lanjutannya ayat ketiganya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ada bicara profesi tertentu? Enggak. Dibangun di atas ketakwaan terlebih dahulu. Jadi Pak, metodenya harus benar. Ini berkaitan erat juga dengan ketakwaan. Dari sisi apa? Ketundukan terhadap aturan syariatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW mengharamkan tentang aspek riba, maka jangan dikotak-katik dengan ro'yu kita Pak, dengan akal kita. Ya udah selesai. Bahwasanya Allah mengharamkan riba. Riba ada dua bentuk. Riba bay, riba jual beli, dan juga riba dain, berkaitan dengan utang piutang. Yang nanti kaitannya dengan kaidah fikih kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada tambahan maka dia riba. Gitu. Maka dari sisi ini nanti kita belajar, oh tapi kalau misalnya utang piutang gak ada tambahannya, saya dapat untungnya dari mana? Tenang. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, khususnya dalam aspek-aspek muamalah, insya Allah ada solusinya. Allah mengharamkan riba, tapi menghalalkan jual beli. Jual beli cash ataupun kredit halal, gak ada masalah. Nanti skemanya yang kita perbaiki. Jadi tidak serta-merta ketika satu pintu tertutup, maka tertutup semua pintu usaha kita dalam mencari rizki. Enggak Pak. Selalu ada solusinya. Permasalahannya, kenapa terlihat tertutup pintu-pintu solusi tersebut? Karena kita terbiasa dengan perkara-perkara yang haram. Apalagi sekarang modalnya KTP sama selfie. Subhanallah. Iya kan? Tinggal KTP, udah gitu KTP-nya minjem KTP suami lagi gitu kan, subhanallah. Jadi tinggal langsung dapat tuh pinjaman dengan bunga sekian persen. Nah, pinjol itu. Subhanallah. Nah, itu nanti kita akan bahas secara detail. Jadi kalau kita mau sukses di dunia, di akhirat, kalau kita mau membangun karir kita, kalau kita membangun usaha kita, metodenya harus benar, thariqul haq. Di sisi yang lain juga teknisnya Pak. Itu penuhi, sebab-sebab kausalitasnya dipenuhi. Jadi bukan hanya sekedar mengandalkan ketakwaan, tapi sebab-sebab lainnya itu juga harus ditempuh. Makanya kan di dalam berkaitan dengan hadis at-tayr itu, berkaitan dengan burung yang keluar, lalu mencari rizki, pulang dalam kondisi kenyang ketika di sore hari. Berarti ada usaha nggak? Ada usaha Pak. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Kita kalau mau usaha bisa dengan handphone saja, bisa dengan laptop saja, bisa stay di rumah untuk mendatangkan pundi-pundi rupiah. Sebagian lagi di antara kita masih dengan cara-cara yang umum, bekerja dari jam 8 sampai jam 5, ada yang buka usaha, dagang di waktu-waktu tertentu. Maka apapun caranya selama halal tempuh. Gak mungkin misalnya bapak ibu bikin usaha nasi goreng, mengandalkan ketakwaan tanpa belajar cara meracik bumbu yang tepat. Kan kalau di sini sukanya itu bumbunya rasanya gurih, garamnya banyakin. Enak enggak, darah tinggi iya. Ini makanya berarti kan harus belajar nih kan, komposisi gulanya berapa sendok, garamnya berapa sendok, gak sekedar asal kan. Makanya kalau di ilmu bisnis tuh biasanya ada R&D itu ya, research and development. Bagaimana meriset sesuatu agar produknya bisa diterima masyarakat lalu dikembangkan sehingga masyarakat itu tetap membeli gitu. Maka dari sisi ini hal-hal teknis berkaitan dengan cara berusahanya itu pun juga ditempuh Pak. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki ketakwaan kita, jaga sholat 5 waktu, jaga perkara-perkara yang wajib. Selesai dari situ, lakukan pekerjaan seprofesional mungkin.
Makanya kan dalam hadis At-Tabrani itu secara makna bahwasannya Allah itu mencintai seseorang yang ketika mengerjakan sesuatu dia profesional. Ini menunjukkan bahwasannya kalau kita mau mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, kerjalah profesional. Kembangkan usaha dengan cara yang benar. Jangan bagi kita yang mungkin berkarir di kantor gitu ya, kerja dari jam 8, dari jam 9 sampai jam 5 sore, sampai jam 6 sore. Terus karena dirasa tidak ada yang mengawasi gitu ya. Bukannya bekerja dengan baik dan benar, yang dilakukan adalah stalking FB. Scrolling Instagram. Kalau sekarang TikTok, subhanallah. Sudahlah sedikit manfaat yang didapatkan, bahkan mungkin sebagian kita banyak ya, kalau kita scrolling itu lebih banyak tidak ada manfaatnya di dalamnya. Lalu kita sendiri khianat terhadap waktu yang sudah kita punya komitmen terhadap tempat kerja kita. Ini hati-hati Pak. Banyak sebagian kita tuh nggak sadar. Lagi capek kerja gitu ya, habis itu ngincar flash sale di marketplace. Baik yang warna hijau ataupun yang warna oranye gitu kan. Wah, mumpung flash sale nih, ditekan aja terus tuh. Demi dapat panci harga 10.000, subhanallah. Iya, ini kejadian ini. Ini fakta-fakta hari ini tuh. Teknologi dimudahkan, akhirnya tanpa sadar kita melakukan khianat atas amanah yang sudah diberikan oleh perusahaan tempat kerja kepada kita. Terus kita berharap bahwasannya kita bisa naik tingkat, naik level, naik jabatan. Tier ataupun tingkatan dari level pekerjaan kita pada hari ini ditingkatkan. Otomatis pengen dapat salary nambah, gajinya nambah. Tapi nggak profesional. Kontradiktif Pak, bertolak belakang sekali ini. Maka thoriqul haq, metodenya harus benar. Baik itu dari sisi syariatnya, ketundukan terhadap syariat, terhadap aturan-aturannya. Lalu juga dari sisi teknisnya, cara-caranya. Itu yang kedua. Pondasi yang berikutnya yaitu al-isti'anah bil musyawarah. Yaitu berusaha untuk mencari nasihat, berdiskusi, musyawarah. Kenapa Pak? Kenapa kita butuh musyawarah, butuh berdiskusi dengan pihak yang lain? Pak, manusia tidak ada yang sempurna, melainkan hanya Rasulullah SAW. Kalau pakai bahasa Sundanya itu ada blind spot Pak. Nggak tahu tuh bahasa Inggrisnya apa Ustaz? Ada blind spot. Kita tuh punya titik buta yang kita nggak bisa ngelihat semua aspek di dalam kehidupan kita. Makanya kan kita butuh koreksi dari istri kita, dari pasangan kita. Ibu-ibu butuh koreksi dari suami. Itu juga hal yang sama. Karena apa? Karena kita punya blind spot. Kita nggak bisa melihat seluruh kehidupan kita, aspek-aspek kehidupan kita, hanya mengandalkan diri kita sendiri itu nggak mungkin. Kita butuh masukan dari orang lain, kita butuh perspektif sudut pandang dari orang lain. Sama seperti misalnya contoh aja di pekerjaan saya sehari-hari. Banyak istilah-istilah bisnis, keuangan yang ada pada hari ini karena sistemnya sudah mulai banyak berubah. Itu nggak ada Pak, di buku-buku fikih Pak nggak ada. Bapak mau buka Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab 15 jilid, Al-Mughni 16 jilid, nggak akan ketemu tuh masalah fintech misalnya. Nggak akan ketemu Pak. Tapi kita bisa bertanya sama orang yang menjadi praktisi, fintech tuh gimana sih modelnya? Bagaimana cara mendapatkan uang lalu menyalurkan uang, apa saja yang dilakukan di dalamnya, bagaimana skema bagi hasilnya. Oh, dari penjelasan itu kita mendapatkan perspektif-perspektif. Sudut pandang yang baru. Oh, kalau begini berarti hukumnya seperti ini, kalau begini berarti hukumnya seperti ini. Kalau hanya mengandalkan diri pribadi saja, sendiri saja, sulit tuh melakukan risetnya. Untuk menemukan hukum tasawur dari gambaran-gambarannya, hukum yang tepat itu seperti apa. Sulit Pak. Makanya kita butuh masukan dari orang lain. Dalam dunia karir, dalam dunia usaha, kita pun demikian Pak. Makanya saya ingat betul ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika zaman saya dulu kuliah itu, biasanya kantin-kantin di kampus saya itu selalu ada tulisan berkaitan dengan kritik dan saran terhadap penyelenggaraan kantin tersebut seperti apa. Bagi mereka yang mendapatkan review kurang bagus, biasanya akan digantikan dengan stand ataupun tempat masak yang baru.
Maka dari sisi ini kan butuh masukan, butuh pengembangan. Gak mungkin kita mengklaim misalnya saya mau usaha mie ayam dan bismillah saya yakin mie ayam saya ini paling enak sengamprah gitu. Paling enak seCimahi, paling enak segabupaten Bandung Barat misalnya. Parameternya apa? Bismillah, yakin aja, modal yakin gitu. Nanya enggak, riset enggak, modal yakin. Enggak Pak, kita tetap butuh masukan dari orang lain. Kita nggak bisa berasumsi terhadap karir, bisnis yang kita kembangkan berdasarkan perspektif kita pribadi, nggak bisa. Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika beliau hijrah ke Madinah, orang yang menjadi partner diskusi beliau siapa Pak? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu persaudarakan dengan siapa? Permen nih. Dipersaudarakan dengan siapa Pak? Nama depannya aja kalau misalnya nggak ingat binnya. Dengan siapa? Siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika beliau sampai di kota Madinah, kan Nabi SAW itu kan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansor. Dan juga dilihat dari sisi background mereka Pak, sekufu ataukah tidak. Dan karena Abdurrahman bin Auf itu dikenal semenjak di Mekah memang termasuk di antara pengusaha sukses, beliau itu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Ustaz, kalau di sini ada ujiannya nggak Ustaz? Kalau ada ujiannya nanti kita siapin. Soalnya di sebagian tempat kajian yang lain saya suka biasanya setelah 5-6 pertemuan gitu ya, ada ujiannya. Nggak usah bawa kertas, nggak usah bawa pulpen, bawa handphone aja. Nanti ujiannya saya kirim linknya di handphone. Itu asal ada hadiah, insya Allah ada. Asal jangan ditagih hadiahnya tanggal 15 gitu ya, tanggal 20 ya. Kan kalau bangsawan tanggal-tanggal segitu tanggal krusial ya Pak ya. Ya maka dari insya Allah ada lah nanti. Jadi coba siapa tadi Pak dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu dari kalangan Ansor. Sa'ad bin Rabi ini radhiyallahu anhu, beliau ini termasuk di antara orang-orang kaya di kalangan orang-orang Ansor Pak. Orang kaya. Bahkan Sa'ad bin Rabi pun menegaskan kepada Abdurrahman, aku ini termasuk di antara orang kaya di kalangan Ansor. Karena engkau baru hijrah, maka aku berikan kepadamu setengah harta. Ustaz, kalau di sini pangbengaharna siapa Ustaz? Anggap aja misalnya Ustaz Dedi nawarin ke saya, Kang Rek mau nggak setengah harta saya? Saya nggak akan nanya Pak. Saya langsung iyain tuh saat itu juga. Masalah nanti motornya bagi dua apa segala macam itu bab lain. Iyain aja dulu ya kan. Kalau kita kan begitu tuh. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf gimana reaksinya ketika ditawarkan setengah harta oleh Sa'ad bin Rabi? Semoga Allah memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Dullani ala suq. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar. Bayangkan Pak. Kondisi lelah, capek, hijrah, minta ditunjukkan di mana pasar. Kalau kita ditawarin setengah harta, kita iyain, kita hitung tuh. Lumayan nih, 20 juta, 30 juta bisa nganggur dulu lah 2 bulan kan gitu. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu langsung bergerak mencari sebab-sebab datangnya rizki. Apa itu? Dagang di pasar. Makanya beliau mengatakan cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar. Dan sebagian analisis ahli sejarah mengatakan bahwasannya Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu ini bukan hanya sekedar menunjukkan di mana pasar, tapi juga menjelaskan bagaimana kultur masyarakat Madinah ketika itu. Apa yang menjadi favorit atau bahan-bahan kesukaan yang biasa dikonsumsi penduduk Madinah ketika itu. Maka dari sisi ini karena paham betul bahwasannya Abdurrahman bin Auf ini baru di situ, maka butuh masukan penduduk setempat. Penduduk setempatnya adalah Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Begitupun dengan kehidupan kita Pak. Bapak mau bisnis, mau coba mulai jualan nasi goreng, mau jualan mie ayam, coba Pak, tanya dulu sama mereka yang sudah lebih dahulu berdagang. Favoritnya apa sih di sini? Oh, favoritnya di sini itu adalah mie ayam plus ceker misalnya.
ladana sambalna nulada kan gitu ya. Benar nggak tuh bahasa Sundanya Ustaz? Kan gitu yang pedes banget. Atau favoritnya ibu-ibu di sini seblak gitu kan, seblak tulang. Kalau perlu tulangnya nggak bisa digigit kan gitu kan. Allah. Yang nggak bisa dikunyah kan gitu. Misalnya begitulah, apapun lah. Maka kan kita bertanya kepada masyarakat sekitar, kepada bapak dan ibu yang jauh lebih punya pengalaman. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Belajar dari Sa'ad bin Rabi. Lalu yang berikutnya yang terakhir, pondasi yang keempat ya, yaitu beliau istifadah ya, mengambil faidah, mengambil pelajaran. Dan beliau ini mengambil pelajaran dari Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Dan juga beliau mengambil pelajaran dari perjalanan hidup beliau yang sebelum-sebelumnya. Karena kita tahu walaupun ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah berkaitan dengan apa sih yang awal mula dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dalam mengembangkan usahanya. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasannya yang pertama kali dilakukan adalah beliau menjual laban, menjual susu. Ya, lalu jadi membelinya dengan tempo, ya, dengan utang gitu Pak, diambil dulu barangnya, dibayar 2-3 hari kemudian. Gitu. Itu yang pertama. Yang lain mengatakan bahwasannya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu punya skill tali temali. Bikin tali kekang unta. Jadi beliau ambil tali, dibikin tali kekang lalu dijual. Dan beliau akhirnya mendapatkan modal pertamanya. Baru mengembangkan usaha dan seterusnya. Sampai nanti di dalam sejarah disebutkan bahwasannya pasar muslim ketika itu mandat dari Nabi SAW gitu ya, mandat dari Nabi SAW membentuk pasar muslim sendiri yang sama-sama dibangun oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan Sa'ad bin Rabi dalam rangka untuk menyaingi pasar Bani Qainuqa yang dibangun oleh orang-orang Yahudi gitu. Jadi nggak serta-merta Pak, bisnis mau langsung besar gitu kan ya. Mau langsung, kayaknya saya kalau mau bisnis ini butuh modalnya 1 miliar ini gitu. Subhanallah. Sedangkan megang duit 10 juta aja hilang gitu. Ya kan berdasarkan logika sederhananya gimana sih? Mau bisnis 1 miliar tapi 10 juta aja nggak kembali kan gitu kan? Betul dalam beberapa kasus tertentu bisnis itu hanya bisa dijalankan dengan modal besar. Tapi kan kita perlu melatih diri kita dengan modal yang kecil terlebih dahulu. Nggak serta-merta langsung besar. Makanya pondasi ini harus dipegang Pak. Ya, 4 pondasi ini harus dipegang. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita memahami bahwasannya, inilah kita kalau belajar dari generasi terbaik, ada 4 hal yang paling fundamental untuk kita terus pegang. Lalu kan pertanyaan berikutnya muncul. Ya udah Kang, gimana? Sekarang pertanyaannya, saya butuh saran nih. Kira-kira profesi atau bisnis apa kalau pakai bahasa sekarang yang paling cuan gitu. Yang paling bisa mendatangkan keuntungan. Kalau perlu yang langsung kerja gajinya bukan 2 digit lagi, 3 digit gitu. Subhanallah. Apa nih Kang? Pekerjaannya apa? Kan begitu kan? Kita nyari-nyari tuh pekerjaan terbaik tuh apa kan? Dan saya tadi sempat scrolling IG-nya Masjid Al-Ikhlas, Masjid Jami Al-Ikhlas. Kita ada, kalau nggak salah di sini ada kajian Bulughul Maram, betul Ustaz ya? Nah, udah sampai sudah khatam, tamat sampai selesai. Oh belum ya. Terakhir bab apa Ustaz? Oh masih bab awal, baik. Bab salat masih ya. Kalau kita baca kitab Bulughul Maram di dalam pembahasan Kitabul Buyu berkaitan dengan bab jual beli. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam pembahasan tersebut itu berkaitan dengan pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berkaitan dengan atyul kasbi atyab, pekerjaan apa yang paling baik, the best job in the world itu apa sih gitu. Bertanya kepada Rasulullah SAW. Kalau bapak-bapak ditanya sama anak-anaknya, Pak, saya ini mau berkarir, kira-kira saran bapak saya ngambil jurusan apa ya kuliah ya? Biar saya menempuh karir yang terbaik gitu. Biasanya apa Pak? Jawaban bapak apa? Dokteran. Terus apa lagi? Ambil manajemen gitu, biar bisa bisnis. Terus apa lagi?
teknik, ya kan, baik itu teknik apa, teknik sipil, terus teknik industri, apalagi Pak, sekarang tuh zamannya startup tuh, teknik informatika, belajar coding. Subhanallah, iya. Gaji IT itu mahal sekali. Karena kebetulan saya di perusahaan startup, menggaji teman-teman di teknologi itu tinggi sekali gajinya. Nah itu kan jawaban kita Pak. Iya kan? Kamu kalau mau kaya, jadi anak IT. Kata Kang Rek di startup lagi dicari-cari. Iya. Gajinya tinggi sekali misalnya. Kita memberikan saran demikian. Tapi Rasulullah SAW itu tidak menyebutkan secara spesifik profesi tertentu. Beliau bersabda, amalur rajul biyadih wa kullu bai'in mabrurin. Pekerjaan seseorang dengan kedua tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Enggak disebut secara spesifik petani kah? Atau misalnya dagang kurma kah? Enggak. Beliau menyebutkan secara general, secara umum, pekerjaan seseorang dengan kedua tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Ini menunjukkan bahwasannya parameter pekerjaan yang terbaik tidak pernah dilihat dari angka. Kita masih ada waktu berapa menit? 5 menit lagi, insya Allah. Maka dari sisi ini, Bapak dan Ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas sedikit berkaitan dengan hadis ini. Ketika Nabi SAW menjawab amalu rajul biyadih wa kullu bai'in mabrurin. Pekerjaan seseorang dengan kedua tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Ini menunjukkan Pak, selama seseorang itu berdiri di atas kakinya sendiri, bekerja dengan niat ikhlas untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, maka itu termasuk pekerjaan yang terbaik. Bapak memilih untuk membangun bisnis sendiri ataupun menjadi karyawan di perusahaan tertentu, keduanya tidak terhina selama dia halal. Parameternya tidak pernah angka. Parameternya adalah ketundukan terhadap syariat. Loh, dari mana? Perhatikan ketika Nabi SAW menjawab wa kullu bai'in mabrurin. Setiap jual beli transaksi yang mabrur. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan mabrur? Kan sering tuh, beberapa kali kalau misalnya ada tetangga, saudara kita mau berangkat haji. Mudah-mudahan jadi haji yang mabrur ya, gitu kan ngedoainnya. Saya mau tanya sekarang, apa yang dimaksud dengan mabrur? Apa Pak? Jangan-jangan ngedoain gak tahu artinya lagi nih. Gimana ini? Subhanallah. Iya. Secara umum para ulama mengatakan dia termasuk mabrur itu keberkahan, mendatangkan kebaikan gitu ya. Tapi sebetulnya ada yang lebih esensial daripada itu, lebih inti gitu dari itu. Apa itu? Sesuatu dikatakan mabrur, dia terpenuhi rukun dan syaratnya. Bapak mau double cross check, mau ngecek apakah profesi Bapak hari ini, pekerjaan Bapak hari ini, usaha Bapak hari ini, itu sudah mabrur ataukah belum? Cek Pak, rukun dan syarat sahnya sudah terpenuhi ataukah belum? Dari sisi mana? Dari sisi syariat. Apa saja sih rukun bekerja? Apa saja sih syarat sah bekerja? Apa saja sih rukun dagang? Apa saja sih syarat sah berdagang, transaksi jual beli? Bapak misalnya investasi kepada orang tertentu, apa saja sih rukun dan syarat sahnya? Ini harus dipelajari. Dan pembelajaran tentang rukun dan syarat sah berkaitan dengan dunia kerja, dunia usaha ada di dalam fikih muamalah. Maka untuk mengetahui punya standar yang jelas berkaitan dengan profesi yang dijalani, perhatikan rukun dan syarat sahnya. Sekarang yang jual nasi goreng ada? Atau jual mie ayam? Udah tahu belum rukun dan syarat sah jual mie ayam? Berarti belum tahu, ini kira-kira mie ayam saya berkah atau enggak? Karena kita selalu sering kali mengkaitkan keberkahan dengan uang. Insya Allah, alhamdulillah hari ini dapat sekian.
Tapi begitu sepi, nah hanya sepi, lupa bersyukur. Padahal parameternya terpenuhi ataukah tidak rukun dan syarat sahnya. Pembelajarannya ada di fikih muamalah. Wallahu ta'ala a'lam, itu saja yang bisa sampaikan untuk kesempatan kita pada hari ini. Dan insya Allah saya izin kepada DKM kalau nanti hadir kembali, nanti kita masih harus belajar masalah iktisadiyah al-islamiyah, ekonomi Islam, filosofinya seperti apa, berkaitan dengan pola distribusi, konsumsi, produksi, dan yang lain-lainnya. Karena ini penting untuk kita pelajari sebelum nanti kita berbicara aspek hukum halal dan haramnya. Agar Bapak mendapatkan gambaran yang utuh, Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan gambaran yang utuh, bagaimana fikih muamalah ini diramu sebagai penunjang kehidupan kemaslahatan setiap mukmin dan muslim. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi wasilah untuk kita berusaha mencari rizki yang halal, rizki yang berkah, yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarif quluban ala ta'atik. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.